Halo, selamat malam teman-teman. Senang sekali kembali saya menjumpai teman-teman semua. Malam hari ini saya akan bicara tentang satu hal. Roy Suryo dan para pengacara sudah kewalahan, keteteran dan terpojok karena tahu akan segera masuk penjara. Jadi mereka tidak bisa tidur. Mungkin sehari kencing sampai 20 kali dan tidak bisa tidur karena makin dekat waktunya untuk sidang. Teman-teman, kita tahu beberapa hari lalu itu ada gelar perkara khusus dan polisi sudah menunjukkan permintaan pihak Roy Suryo CS untuk menampilkan ijazah asli Pak Jokowi, tetapi rupanya itu belum cukup bagi mereka. Maka secara hukum ada satu hak hukum lagi bagi para tersangka, yaitu pra peradilan. Ini yang belum dilakukan oleh mereka. Bahkan kepolisian sudah terang-terangan meminta kubu Roy Suryo CS supaya melakukan pra peradilan seandainya mereka tidak puas. Kita simak video berikut ini. Saudara, Polda Metro Jaya mempersilahkan Roy Suryo CS untuk mengajukan pra-peradilan jika tidak terima dengan status tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Hal ini untuk menjawab kritik kuasa hukum Roy Suryo soal penetapan tersangka 3 orang termasuk Roy Suryo. Apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilahkan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan. Ya, jadi polisi mempersilahkan karena itu haknya tersangka. Jadi rupanya pengacara dan para tersangka ini itu ketakutan sebentar lagi pasti akan masuk penjara karena mereka berpikir jangan-jangan ini jebakan Batman. Jebakan Batman dari mana? Mereka sendiri berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat di video lanjutan yang saya nanti sebentar lagi akan putar untuk teman-teman, itu pengacara Roy Suryo dan kawan-kawannya itu Profesor Refli Harun sangat jelas ketakutan. Ini videonya saya putar untuk kita ya. Nah, mengenai pra-peradilan begini. Kita ini kan seolah-olah everything is okay, ya kan? Negara hukum Indonesia, the rule of law dan lain sebagainya. Enggak begitu dong bro, ya kan? Kita tahu bahwa banyak hal-hal yang kemudian penegakan hukum itu enggak normal. Makanya saya katakan, if you're part of the government, then pra-peradilan itu gampang, bisa lolos. Tapi ketika Anda pada posisi yang berbeda, Anda harus hati-hati, bisa jadi jebakan Batman. Gini. Maksudnya apa itu? Ini. Dari GPK tadi gerakan dari gelar perkara khusus ya, kita tahu bahwa tidak ada hal yang rasional yang bisa menersangkakan RRT. Kan cuma dikatakan ada 700 bukti dan lain sebagainya. Seperti Pak Arianto bilang, tapi tolong tunjukkan tempus deliktinya mana, lokusnya mana, peristiwanya apa, nggak bisa. Dia main blanket aja, wah disatukan saja begitu. Nggak bisa begitu tindak pidana, nggak boleh pakai. Kalau dia kena, dia juga kena kan? Nah, oke. Nah, karena itu kita lihat kalau kita melakukan pra-peradilan, teman kita berdiskusi tuh baru tadi. Ya. Ini bakal jebakan Batman, artinya it could be menjadi alat legitimacy bagi sebuah proses penyidikan yang unprofessional seperti ini. Artinya Anda ingin menyebut bahwa ketika mengajukan pra-peradilan sifatnya nanti akan tidak independen lembaga peradilan kita? Are you sure sudah independen right now? Saya balik tanya. Saya bertanyakan ke Pak Arianto. Silakan Pak Arianto. This is a challenge for you. Kita tuh negara hukum. Oke. Itulah memang instrumennya ya kayak gitu. Tapi kalau kemudian dengan asal-asalan ngomongin apakah nggak benar, jadi kalau gitu kita nggak boleh memakai gitu. Saya pikir ini kalau yang berbicara gitu orang yang nggak ngerti hukum, saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang bicara mengenai hukum itu namanya menyesatkan itu. Ya, jadi teman-teman kita bisa dengar sendiri pernyataan kuasa hukum tadi. Jadi tidak percaya dengan penegakan hukum di negara kita. Terus siapa lagi yang dipercaya? Kalau lembaga hukumnya sudah tidak dipercaya. Kan itu disediakan
pra peradilan itu disediakan bagi tersangka, boleh melakukan dan boleh tidak, tetapi sidang itu sesuatu yang pasti. Tapi sebelum sidang itu, jarak antara penetapan tersangka ke sidang itu ada 2 fase yang harus, kalau mau dimanfaatkan silakan. Dan yang satunya sudah diambil, yaitu gelar perkara khusus. Jadi tinggal satu lagi, yaitu ya tadi, kalau tidak mau ambil ya terserah. Toh pra peradilan itu tidak wajib, sifatnya opsional. Jadi diambil boleh, tidak diambil juga boleh. Jadi ya terserah tersangka dan pengacaranya. Yang jelas setelah ini sidang, karena polisi tinggal menyelesaikan beberapa berkas dokumen lagi. Kalau sudah P21 atau sudah lengkap, diserahkan ke pengadilan, lalu prosesnya yang berikut berjalan. Jadi teman-teman para pendukung Jokowi, ya kita bersabar aja, karena tidak lama lagi kita akan mengucapkan selamat datang Cipinang bagi Roy Suryo dan Rismond. Lalu kita ucapkan selamat datang Pondok Bambu bagi si Dr. Tifa, karena Dr. Tifa harus di Pondok Bambu, kan penjara wanita kan. Ya saya sering juga ke penjara wanita, tengok beberapa napi yang kebetulan ada saudara saya yang ditahan di sana waktu itu. Jadi sesuatu yang tidak asing, Cipinang apalagi. Saya sudah berapa kali ke sana berkunjung tahanan untuk mendoakan mereka. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, Pak Jokowi saat ini menyerahkan semuanya kepada para pengacaranya. Yang kepanasan seperti cacing saat ini adalah kelompoknya Roy Suryo dan teman-teman. Mungkin bahkan mau tidur istirahat aja tidak nyenyak. Bagaimana mau nyenyak? Karena ancaman hukuman 12 tahun. Makanya seperti Refli Harun tadi mengatakan, jebakan Batman itu bukan jebakan Batman, itu memang aturan hukumnya begitu, sudah seperti itu. Anda kalau tidak percaya pada aparat penegak hukum, mana mungkin hidup di Indonesia dengan segala hukumnya. Karena kita tahu penegak hukum itu tidak hanya jaksa atau polisi, tetapi juga pengacara itu penegak hukum. Jadi kalau tidak saling percaya, mana mungkin. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan saya pikir sudah tidak ada celah untuk bersembunyi lagi. Apa yang mau dihindari lagi dari tersangka itu? Alat bukti yang dikumpulkan polisi itu 700 lebih. Padahal secara undang-undang kita hanya butuh 2. Lah kalau ini 700, kamu mau mengelak bagaimana? Sebenarnya mau mengelak bisa. Jadi orang gila. Kalau sudah gila, tapi jangan gila bohong-bohongan, karena dipakai alat lie detektor ketahuan. Gilanya gila benaran, itu bisa terhindar dari hukuman. Tapi kalau cuma gila bohong-bohongan, jangan. Atau mau ganti kelamin. Ganti kelamin biar wah ini orangnya sudah beda nih. Orang aslinya sudah ya ganti kelamin lah. Tidak bisa. Ganti kelamin sekalipun kamu tetap namanya Roy Suryo. Kalau siang tetap namanya Roy Suryo. Tidak tahu kalau malam nama siapa. Jadi hadapi saja, karena itu konsekuensi dari seseorang yang tidak bisa menjaga tingkah laku dan menjaga mulutnya, yaitu. Jadi saya pikir ya kita bersabar saja untuk pendukung Jokowi dan pendukung kebenaran, karena kita adalah orang-orang waras. Saya mendukung Pak Jokowi bukan karena apa-apa, tapi karena kewarasan kita, kewarasan saya yang melihat persoalan tuduhan ijazah palsu ini. Mana mungkin dia yang kuliah 5 tahun
di UGM sana itu dinyatakan ijazah palsu. Tidak mungkin lah ada teman-teman kuliahnya, alma maternya sudah bikin konferensi pers dan ijazah aslinya ada. Jadi kalau sekarang tiba-tiba dokumen asli itu dibilang palsu, dari mana kepalsuannya? Jadi kalau cuma sekedar menuduh begitu, bisa saja kita juga menuduh balik. Yang kemarin video saya sebelumnya itu kan fakta, bukan lagi tuduhan, itu fakta. Di acara TV itu bahkan Rasulullah sendiri yang menunjukkan dokumennya bahwa yang dibawa dia itu bukan sertifikat keahlian dia sebagai ahli telematika atau apalah, tapi itu hanya sekedar kayak surat biasa aja, surat keterangan, ya kalau keterangan ya mungkin, tapi kalau sertifikat bukan. Sedangkan yang menyerahkan keahlian itu adalah ijazah ataukah sertifikat. Teman-teman punya ijazah keterampilan kan, seperti komputer atau bahasa Inggris atau apa kan, yaitu sertifikat. Artinya ada satu dokumen yang menyertakan kepantasan, kelayakan untuk meraih gelar walaupun bukan sebagai ahli, tapi paling tidak diakui. Kalau Rasulullah tidak ada. Dia cerita ambil kursus atau pelatihan sebagai ahli telematika di Singapura, itu mana? Dokumennya mana? Tidak ada. Dia sendiri tidak bisa membuktikan keahlian dia, kepakaran dia. Jadi kalau kemudian dia menyerang Pak Jokowi mengenai soal ijazah, sudah ketahuan motifnya itu ya politik. Tapi ya Pak Jokowi mengambil keuntungan dari kasus ini karena dia tidak dilupakan, terus diingat untuk waktu yang lama. Jadi ya teman-teman, para pencinta Jokowi dan para pencinta kebenaran tidak usah khawatir, karena sebentar lagi itu Roy Suryo dan teman-temannya akan masuk penjara seperti yang dikatakan oleh Pak Suyanto, penasihat Polri tadi, bahwa silakan saja pengacara Roy Suryo tidak percaya, tapi itulah mekanisme yang disediakan negara. Jadi kalau orang yang mengerti hukum seperti Refli Harun itu tidak percaya kepada penegak hukum, bahwa kalau nanti ada acara atau katakanlah mekanisme pra peradilan kemudian selesai langsung ditahan, maka dia tidak mau ambil itu, ya terserah. Toh itu hak Anda, boleh diambil boleh tidak. Jadi ya saya hanya mau mengucapkan selamat datang Roy Suryo, Dr. Tifa dan Dr. Rismond. Selamat datang ke penjara Cipinang dan Pondok Mabuk. Karena itulah kado awal tahun 2026 buat kami. Terima kasih dan selamat malam orang-orang waras.